Kita sebentar. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop menulis artikel ilmiah pada saat ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah hatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh yang hadir pada saat ini, yang dengan penuh semangat menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan hari ini. Pada siang yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan wahyu ilahi, yang ketiga ada sambutan ketua panitia, yang kelima kegiatan workshop, dan yang terakhir penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi oleh Indah Handayani. Kami persilahkan. Baik, Melati, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima alla tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Indah atas telah membacakannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia Sergian Nuriana Giordano, kami persilahkan. Ya, terima kasih Melati. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan kehendaklah acara workshop menulis artikel ilmiah ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman pada acara workshop ini. Workshop menulis artikel ilmiah ini adalah workshop untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa jurusan keperawatan untuk menulis dan mempublikasi, memberikan ilmu dan teknik terkait menulis hasil penelitian dalam bentuk artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Saya berharap dengan mengikuti workshop ini secara sungguh-sungguh, teman-teman dapat mendapatkan materi yang fresh dan insightful menurut artikel ilmiah. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini, di workshop ini senantiasa menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan dari hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap menjalankan workshop menulis artikel ilmiah ini di rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni workshop menulis artikel ilmiah yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator selaku pemandu workshop yang dalam hal ini akan dipegang oleh Sergian. Silakan kepada Sergian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergian sebagai moderator pada workshop kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Hajah Regianti. Saya akan membacakan CV dari Ibu Hajah Librianti. Nama Hajah Librianti Kurnia Yuki, SPD MPD. Saya merupakan seorang pekerja keras, menyukai tantangan, bertanggung jawab, humoris, mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan loyal terhadap pimpinan. Profil, tempat tanggal lahir, Jakarta 17 Oktober 1979. Alamat, Jalan Arya, Wirarata Nudatar, nomor 7D, Cianjur, 43215. Nomor telepon 0817 2257 10 atau 0856 5955 0477. Tinggi 165 cm, berat badan 60 kg. Email yukilibrianti@gmail.com. NIDN 041 710 7908. Pangkat lektor. Lulus sertifikasi dosen nasional tahun 2018. Skill: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sosial media. Language: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pendidikan: D3 dan Sastra Inggris, Unpad tahun 2003. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unsur tahun 2008. S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unsur tahun 2014. Studi S3 Fakultas Linguistik Terapan UNJ tahun angkatan 2020-2021 semester 2. Pengalaman mengajar di tahun 2006 sampai dengan 2019 di SMAN 1 Mande sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Mengajar dari tahun 2016 sampai dengan sekarang di UNPI Cianjur sebagai dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Mengajar tahun 2020 sampai dengan sekarang di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Mengajar di tahun 2020 sampai dengan 2021 di Universitas Surya Kencana Cianjur sebagai dosen luar biasa. Berikut adalah CV dari Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki. Untuk selanjutnya pemaparan materi dari Ibu Hajah. Untuk tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, terutama kepada panitia semua yang telah meluangkan waktu untuk kelancaran aktivitas kita kali ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada panitia untuk menyampaikan materi saya di PowerPoint-nya. Baik, dalam workshop menulis artikel ilmiah ini, kita harus tahu dulu yang pertama, apa itu maksud dan tujuan. Next. Kalian sering ya mendengar kata workshop. Apa sih workshop itu? Workshop itu sebuah pelatihan. Apa yang akan kita gali dalam workshop? Yaitu yang pertama kita harus mengetahui tujuannya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita juga harus mengerti apa itu pengertian artikel ilmiah, langkah-langkah menulis artikel ilmiah, kemudian contoh artikel ilmiah yang dipublish itu yang seperti apa. Kemudian bagaimana cara mensitasi sebuah artikel ilmiah, kita gunakan panduan menggunakan Mendeley, karena Mendeley adalah salah satu
panduan nasional dan internasional yang biasa digunakan dalam mensitasi sebuah karya ilmiah ya. Kemudian kita melakukan latihan singkat menggunakan Mendeley tersebut, nanti akan dilihat bagaimana seseorang yang sudah melakukan pelatihan Mendeley dan mendapatkan sertifikat sebagai advisor, kemudian nanti bagaimana sebuah artikel ilmiah itu direview, dan setelah direview mereka mendapatkan LOE. Apa sih LOE itu? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalian juga akan mendapatkan pelatihan dan tugas yang akan dikumpulkan sebagai hasil dan bukti dari penutupan workshop ini. Next. Nah, purpose atau tujuan. Nah, apa itu tujuan workshop? Tujuannya adalah melatih mahasiswa dalam membuat sebuah atau beberapa artikel ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan tentunya. Secara spesifik, mengarah pada pemanfaatan hasil penelitian, sehingga pola pengembangan profesional mahasiswa dapat maksimal, serta menghasilkan buku ber-ISBN berisi kumpulan artikel ilmiah mahasiswa. Pada kesempatan lalu di UTS kalian telah membuat artikel ya, tapi saya belum tahu perkembangan artikel tersebut. Apakah lolos review, apakah sudah mendapatkan LA dan lain sebagainya. Setidaknya kalian sudah pernah belajar hingga tahap menulis artikel. Nah, pada kesempatan kali ini kita perdalam tahap tersebut sehingga kalian benar-benar memaksimalkan potensi kalian sehingga dapat memperoleh manfaat. Serta penelitian ini kan berupa produk. Produknya kalau secara orang linguistik itu menghasilkan konsep, teori, dan pengembangan. Kemudian kalau orang teknik menghasilkan sebuah produk misalnya alat reparasi, alat mesin, teknik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk orang kesehatan membuat sebuah teori atau bidang ilmu pengertian obat-obatan ataupun teknik-teknik lain misalnya membantu pernapasan, menghasilkan hal yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Next. Sekarang kita harus tahu dulu mengapa kita harus menulis artikel. Apa sih artikel ilmiah? Ada orang yang membicarakan artikel ilmiah itu dengan bilang jurnal. Jurnal itu bukan artikel, tapi jurnal adalah kumpulan artikel. Artikel itu artikel ilmiah tentunya, karena kita seorang peneliti, seorang ilmuwan, maka kita harus mengetahui apakah pengertian artikel. Jadi artikel ilmiah atau scientific article adalah karya tulis berupa tulisan ilmiah berdasarkan penelitian atau riset, baik itu dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang terdiri atas 2 hingga 5 orang. Jadi sebuah artikel itu dapat ditulis nanti oleh beberapa orang. Jadi penelitinya ada peneliti penulis 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian pengetahuan atau lebih dikenal dengan ilmu pengetahuan, science, adalah kumpulan tertib catatan-catatan ilmiah berupa scientific record ya, yaitu berupa pengamatan atau observations tentang dunia alami yang dibuat melalui prosedur yang terdefinisi dengan baik, dan catatan-catatan ilmiah ini diarsipkan dalam bentuk standar, makalah penelitian ilmiah atau scientific research paper ya. Salah satu bentuk publikasi ilmiah adalah jurnal ilmiah yang sangat penting dalam mencatat temuan dari para peneliti di seluruh dunia. Aturan penulisan ilmiah banyak digunakan ketika akan membuat artikel atau makalah ilmiah baik untuk jurnal, konferensi, atau maupun untuk seminar. Standar penulisan yang digunakan untuk penulisan ilmiah biasanya sudah baku dan telah dikenal luas oleh para peneliti di bidangnya. Jadi pengertian ini saya ambil dari tulisan sebuah jurnal yang ditulis Abdillah Lewan tahun 2020. Next. Langkah-langkah penulisan artikel. Yang pertama yaitu membuat judul yang menarik sebagai topik penelitian. Jadi bagaimana membuat judul? Yang kalian perhatikan, kalian tidak boleh membuat judul lebih dari 10 kata ya, karena akan panjang dan tidak menarik. Jadi maksimal 10 kata merupakan bagian dari isi sebuah artikel yang kalian tulis. Jadi judulnya misalnya aku cinta Indonesia, tapi isinya produk yang tidak mencerminkan cinta Indonesia, malah mengembangkan produk-produk dari luar negeri misalnya, itu tidak sesuai ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi judul itu harus topik yang menarik, merupakan bagian dari rangkuman isi penelitian tersebut. Kemudian menggunakan dan menentukan metode penelitian. Metode penelitian ini ada 2, metode kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, menentukan analisis penelitian yang digunakan. Misalnya menggunakan metode kuantitatif, bisa analisis 2 jalur, analisis faktor, atau uji T, uji Z, dan lain sebagainya. Kalau metode kualitatif banyak, mau etnografi,
mau metode data, analisis isi, analisis konten, ataupun metode-metode lainnya ya, ada research and development juga. Dan mencari referensi atau teori yang menunjang penelitian. Jadi kalau kalian membuat penelitian, kalian harus mencari referensi dulu, teori-teori yang menunjang penelitian kalian, bagaimana teori-teori itu dapat menunjang penelitian kalian, nyambung atau tidak dengan isi penelitian kalian. Nah, caranya bagaimana? Yaitu melalui Mendeley tadi ya, nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya kita melakukan penelitian baik melalui survei atau terjun di lapangan. Nah, saat ini kita kan menghadapi pandemi, sudah hampir 2 tahun tentunya kita tidak bisa terjun ke lapangan. Kalau dulu sebelum tidak ada pandemi, kita terjun ke lapangan, kita wawancara, kita ketemu orang secara face to face, kemudian kita menuliskan di lapangan, mempraktikkan apa yang kita temukan di lapangan dengan apa yang kita catat. Kalau sekarang bagaimana caranya? Kita melakukannya melalui survei. Surveinya bisa melalui Google Form dan lain sebagainya ya. Kita juga bisa menggunakan metode foto voice. Jadi foto-foto, kemudian kita menggunakan website, misalnya diambil datanya dari website dan lain sebagainya. Kita juga bisa memberikan kuesioner melalui WA atau kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan misalnya melalui wawancaranya berupa kalau jauh nih bisa menggunakan website atau medsos, menggunakan data dari Instagram, Facebook dan lain sebagainya tentunya. Nah, dan selanjutnya ini tahapan yang penting yaitu membahas penelitian dan menghasilkan sebuah teori atau konsep atau produk dari hasil penelitian tersebut. Jadi, bagaimana kita dapat menghasilkan sebuah teori atau konsep jika kita tidak benar-benar menentukan metode penelitian dan analisis penelitian yang paling tepat. Jadi, itu kunci utama ya. Selalu harus sesuai dan dapat menjawab pertanyaan penelitian tentunya. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dengan disertai daftar pustaka. Next. Sistem. Apa saja sistem yang harus kalian buat? Ini yang penting, kerangka artikel ilmiah. Yang pertama judul yang harus kalian buat. Ini harus berurutan ya. Tidak boleh misalnya yang pertama judul, kemudian tiba-tiba abstrak kata kunci. Tidak boleh. Ini harus berurutan. Karena sudah standar nasional dan internasional. Yang kedua identitas penulis. Identitas penulis sebutkan nama, kemudian emailnya, misalnya universitas mana dia bernaung, home base-nya di mana, fakultas apa. Kemudian yang ketiga abstrak. Abstrak ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Atau ada juga template dari sebuah jurnal yang mengharuskan menggunakan abstrak dengan 2 bahasa. Bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada. Yang keempat, membuat kata kunci, keyword itu ya. Kata kunci dari abstrak harus minimal 4 ya, biasanya 4 sampai 5. Yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan ini harus terdiri atas yang pertama latar belakang. Latar belakang dibuatnya sebuah penelitian ini. Kemudian ada masalah. Masalahnya apa sih sehingga kalian harus mengangkat penelitian ini? Kemudian ada fokus penelitian. Fokus penelitiannya apa? Kemudian pertanyaan penelitian ini yaitu subfokus penelitian. Selanjutnya kalian harus membuat kajian pustaka atau literatur review. Penelitian literatur review ini sesuai dengan penelitian yang relevan dalam mendalami konsep penelitian kalian. Yang ketujuh adalah metode. Metode itu berupa data, sumber data, prosedur pengumpulan data, kemudian prosedur analisis data yang kalian lakukan. Yang kedelapan hasil. Hasil ini apa? Berupa deskripsi, yaitu kalian menuliskan hasil berupa deskripsi, sajian datanya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, ada gambar, uraian, dan lain sebagainya harus kalian jabarkan tentunya ya. Yang kesembilan pembahasan. Nah, pembahasan ini mengenai interpretasi hasil penelitian. Kemudian pembahasan hasil penelitian menghasilkan apa tentunya dan dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya dulu ada penelitian tahun 2017 mengenai A, B, C. Dan kalian lanjutkan penelitian di tahun 2021 menghasilkan lagi D dan E seperti itu. Yang ke-10 adalah simpulan. Yang ke-11 daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini untuk keseragaman dan internasionalisasi menggunakan kutipan atau citasi dari Mendeley. Kita pakai apa yang sering digunakan atau Association Psychological Association. Ini harusnya cek ya. Ya, silakan lanjut. Next. Contohnya, ini saya berikan sebuah contoh. Ini linknya ya. Linknya ini saya ambil dari publikasi saya yang terakhir saya lakukan di tahun 2021 ini pada sekitar akhir Juni, yaitu di jurnal internasional bersinta 3 ya, terindeks Sinta 3. Ini kalian nanti bisa
copy linknya dan bisa buka sendiri. Ini saya ambil screenshotnya seperti ini hasilnya. Ini seperti tadi judul Innovative Learning Model berupa Self-Organized Learning in Folklore. Ya, ini saya pakai bahasa Inggris karena biasanya jurnal-jurnal Sinta dari 3, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu standarnya menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia biasanya di Sinta 4 dan 5 ya. Nah, ini nama penulisnya saya sendiri, ini penulis kedua ya, Pak Uwes itu dosen saya. Dan ini universitas saya tempat saya belajar dan ini nama email saya. Ini seperti ini yang tadi urutan identitas. Next. Nah, ini saya ambil screenshotnya berupa full artikel di halaman pertama karena biasanya kita membuat artikel itu tidak boleh lebih dari 7.000 kata. Biasanya 3.000 sampai 7.000 kata untuk jurnal. Kemudian untuk ini abstrak itu 250 kata sampai dengan 300 kata. Tergantung template ya. Biasanya seperti itu. Tapi hampir semua standar. Ini saya menggunakan keywords-nya 5 suku kata ya. Nah, seperti itu. Ini contoh tadi publikasinya di jurnal eJLecture. Nah, ini sudah publish. Next. Selanjutnya kita memulai latihan ke dalam konsep membuat sitasi. Sitasi itu kita buat dengan menggunakan Mendeley yang berstandar biasanya digunakan. Bagaimana membuat sitasi? Sitasi itu kutipan ya, melalui Mendeley sesuai standar nasional maupun internasional. Nah, ini logonya. Kalian sudah tahu Mendeley. Nah, seperti ini logonya. Kemudian nanti apabila sudah mau sign in menggunakan email kalian, nanti akan seperti ini isinya. Nih di sini ada literatur search, kalian bisa mencari, misalnya saya mencari ini artikel ilmiah ya, bisa terlihat di sini. Kemudian keluar macam-macam artikel ilmiah yang isinya kandungan judulnya artikel ilmiah. Ini saya ambil yang garis biru, contohnya panduan membuat artikel ilmiah. Di sini keluar abstraknya, penulisnya siapa, dibuat tahun 2015 dan lain sebagainya. Ya, itu contohnya. Next. Sekarang kalian siapa yang belum punya Mendeley di laptop ataupun di HP? Ini saya contoh ambil yang pakai desktop ya. Nanti kalian silakan langsung praktek yang HP-nya ada 2 atau ada komputer di rumah atau ada laptop. Nah, seperti ini kalian unduh untuk Mendeley desktop. Nanti setelah kalian klik I agree, kalian browsing, simpan, lanjut next ya. Nanti sudah tersimpan, kalian sudah bisa langsung pakai Mendeley seperti tadi tampilannya nanti keluar. Kalian bisa langsung menggunakan mencari literatur-literatur yang kalian inginkan. Next. Nah, ini adalah salah satu sertifikat internasional yang saya peroleh sebagai advisor. Advisor itu adalah penasehat Mendeley. Jadi saya harus menyampaikan ilmu yang telah saya peroleh dari workshop di Mendeley. Ini dari Elsevier ya yang mengeluarkan. Ini jurnal internasional Q1 yang mengeluarkannya. Nanti kalian harus bertahap mungkin untuk mencapai advisor seperti ini. Kalian langkah pertama yaitu mencoba dulu aktif dalam menggunakan Mendeley. Misalnya ada pertanyaan, Mendeley hanya bisa digunakan untuk artikel? Tidak, Mendeley bisa digunakan untuk website. Jadi kalian bisa menambahkan website juga sebagai nanti referensi atau daftar pustaka, kemudian foto dan lain sebagainya. Nanti itu ada pelatihan khusus untuk Mendeley-nya. Kita akan coba di lain kesempatan. Sekarang kita masuk ke pelatihan membuat artikelnya terlebih dahulu. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas. Apabila kalian telah submit artikel ke dalam sebuah jurnal, maka kalian akan memperoleh LOA. Apa itu LOA? Ada yang belum tahu, Letter of Acceptance. Jadi surat tanda terima bahwa artikel kalian diterima di jurnal dan akan dipublikasikan. Bagaimana jurnal yang diterima dan dapat dipublikasikan? Tentu jurnal yang telah lolos seleksi. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan dari artikel kalian, maka tim reviewer dari jurnal tersebut akan menghubungi kalian biasanya lewat email. Ada salah satu teman kalian juga yang telah mendapatkan reviewer dari dan mendapatkan email dari reviewer untuk memperbaiki jurnalnya di fakultas lain tentunya ya. Ini saya berikan contoh dulu, ini contohnya. Tadi kan saya sudah publish ya di eJLecture, nah ini LOA-nya. Nah ini salah satu juga bentuk LOL yang saya terima pada bulan Juli kemarin.
Ini informasi saja bahwa saya jurnalnya sudah tembus terindeks Scopus dan akan dipublikasikan nanti insya Allah tanggal 25 sampai 26 Agustus sekarang ya. Mohon doanya agar lancar karena saya harus melakukan proceeding internasional dulu. Jadi jurnal saya akan dibacakan di proceeding internasional yang dihadiri oleh 12 negara di Asia ini. Kemudian untuk itu jurnal saya juga akan dikaji ulang dan dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga dapat dipublikasikan tentunya. Mohon doanya ya, nanti akan dipublishnya di Taylor and Swift. Jadi di jurnal Scopus internasional. Next. Nah, latihan dan tugas. Ayo sama-sama kita latihan. Yang pertama, mahasiswa harus membuat artikel ilmiah dengan melaporkan topik penelitian, judul, metode, analisis, fokus, dan subfokus penelitian. Baik, sekarang kita buka masing-masing artikel yang telah kalian buat waktu UTS. Ya, silakan. Bisa? Nanti saya tanya ya, salah satu di antara kalian, atau salah dua, atau salah tiga. Sudah siap? Disiapkan? Nah, ada ya. Coba saya minta Widya Lestari bisa share screen? Widya. Widya lagi melamun ya? Widya Lestari, sudah ketemu artikelnya? Bisa share screen tidak Widya Lestari? Ya, silahkan. Saya ingin lihat artikel ilmiah Widya Lestari yang kemudian laki-lakinya saya pilih Altaf Hidayat. Ya, silakan Altaf, persiapkan artikelnya. Kemudian satu orang lagi, Sinta Sintiawati. Sinta, karena ditutup videonya otomatis harus dibuka ya. Silakan Sinta, tampilkan. Siapa dulu nih? Artikelnya silakan langsung share screen. Yang sudah siap siapa? Altaf siap? Hidayat, Altaf Hidayat. Ayo, Ibu mau bahas, gak usah takut karena bukan benar salah kita latihan. Masih di mute Altaf suaranya. Atau siapa yang sudah siap? Kemarin kan banyak yang sudah mengirimkan artikel. Ike Nuraini, gimana Ike? Coba Ike, share screen. Ini kesempatan yang baik kalau kalian artikelnya ditayangkan di sini karena akan saya bantu untuk review ya. Silakan. Yang 4 orang itu atau Risman sudah siap? Alif Firmansyah, Risman ini laki-laki, kaum Adam ini harus yang mewakili ini. Perempuan 1, laki-laki 1. Gak bisa share screen-nya, Bu. Kenapa? Gak bisa share screen-nya. Oh, kasih ini dong, host, jadi multiple, sehingga dia bisa share screen. Siapa yang mau share screen? Risman ya? Sudah multiple, Ibu. Ya, sudah multiple katanya itu betul. Sudah bisa, silahkan share screen. Ayo, siapa duluan aja kalau multiple, nggak usah nunggu orang lain. Yang 4 orang itu langsung share screen, terkeluar yang paling duluan dia udah bisa langsung keluar share screen. Yang lain nggak bisa, berarti otomatis. Ya, ayo. Mana ini? Gimana Ike? Risman, Alif, Altaf. Bentar, Bu. Sinta, mana Sinta? Sinta lagi di jalan nih. Nggak ada suaranya Sinta.
Lagi di mana Sinta? Winda Lestari, gimana Winda? Sudah siap? Angrum bisa, Angrum? Angrum langsung menghilang videonya dipanggil. Ya. Gimana Angrum? Ayo siapa yang siap nih? Harus ini dong. Kalian kan tentu semua sudah punya artikel ya. Kalau bikin langsung sekarang pasti grogi. Makanya saya minta artikel yang UTS kemarin. Karena saya belum tahu perkembangannya, kalian tampilkan dan kita bahas sama-sama. Soalnya contoh ini perlu sekali untuk kalian buat setelah selesai acara workshop ini, kalian langsung tuangkan tulisan kalian di kertas ya. Ataupun langsung tuangkan di laptop kalian. Karena waktu kita seminggu untuk publikasi. Kalau yang sudah ada, kemarin kan sudah submit. Siapa saja yang sudah submit? Coba saya ingin tahu. Boleh kasih tanda di situ, pakai reaction. Reactionnya pakai jempol boleh. Siapa yang sudah submit? Oke, Sergian. Terus Melati sudah? Siapa lagi yang sudah submit? Oke, Mareta, Indah, Feby. Siapa lagi yang sudah submit? Nailul, Aliati. Ya bagus. Yang lain berarti belum submit. Terus Sidik. Oh, laki-lakinya Sidik sama Sri Fani Nur, Resa Safa, Sekar Arum. Ike sudah ya? Risman sudah. Oke, sekarang saya minta berarti Risman sama Ike yang ditampilkan artikelnya. Sebentar. Oh, ini Maria. Maria Magdalena sudah. Winda juga sudah. Maria, siapa lagi? Berarti hanya 10 sampai 12 orang ya. Rina, Andi Hera sudah, Rika sudah, bagus. Yang lain berarti belum. Nah, yang sudah, siapa yang mendapatkan review? Siapa yang dapat email review? Yang sudah submit, siapa yang telah mendapatkan email review? Belum ada. Nah, berarti ada masalah ya, mungkin tidak sesuai template dan lain sebagainya. Submitnya nanti harus kita pilih 2 jurnal saja ya. Nanti Ibu carikan, lalu kalian submit di situ. Nanti Ibu minta laporannya berupa screenshot 1 bukti submit, 2. Nah, gimana like-nya gimana? Gimana? Jadi nanti mahasiswa pada hari ketiga, hari kelima setelah workshop ini harus melaporkan kepada saya hasil penelitiannya dan juga hasil kesimpulannya disertai daftar pustaka. Hari ke-6 berarti hari Minggu depan kalian harus bersama-sama submit di Sinta 5 atau nanti kita cari artikel yang saya tentukan. Ya, hari ke-7-nya kalian membuat laporan. Laporannya seperti apa? Laporannya berupa screenshot perkembangan workshop kalian. Misalnya screenshot bukti submit, screenshot email. Biasanya kalau sudah submit kan ada email ya, di screenshot nanti buat tabel di kolom-kolom. 1 bukti submit tanggal sekian, buktinya ini screenshotnya. Terus mendapatkan email dari jurnal ini setelah submit tanggal sekian, screenshotnya ini. Kemudian ada review dari reviewer berupa email tanggal sekian ini. Kemudian kalian melaporkan hasil perkembangan review dengan membuat perbaikan. Hasil reviewer itu tanggal segini kalian balas emailnya. Kemudian misalnya sudah lengkap, sudah beres semua, maka ada publish. Publish itu jadi diunggah di jurnal. Nah, tanggal berapa, screenshot sekian, doi-nya berapa. Kemudian setelah hari ke-8, kalian mahasiswa ini akan saya minta mengumpulkan artikel kalian yang telah disubmit. Jadi kumpulkan artikel kalian disubmit. Nah, artikel itu nanti dibantu oleh panitia juga disatukan diurut dari absensi. Absensi sesuai daftar ini nama kalian di kelas ya. Nah, setelah itu diurut kan abjad ya, A, B, C, D, F, F, G sampai Z itu urutannya. Jadi tidak acak-acakan. Setelah diurut, nanti saya kirim ke editor
untuk dijadikan buku. Buku itu saya daftarkan di Perpustakaan Nasional untuk menghasilkan buku ber-ISBN. Nah, biasanya proses percetakanlah yang menentukan harga buku. Ya, harga buku ini akan saya kasih tahu atau saya informasikan kepada kalian setelah masuk proses layout. Misalnya kita sekelas ini ada 35 orang, satu orang kita batasi saja 5 halaman. Ya, tidak boleh 5 halaman, tidak boleh lebih dari 5 halaman. Maksimal 5 halaman satu orang. Berarti kalau 35 orang, 35 kali 5, berapa jumlah halamannya, nanti ditambah cover, terus ditambah daftar pustaka, ditambah kata pengantar nanti saya akan minta dekan yang menulisnya atau kaprodi yang mengisi kata pengantar buku kalian. Baru artikel kalian disatukan semua, kemudian yang terakhir nanti prakata dari editor, saya editornya. Baru jadi kurang lebih ada, kalau coba dihitung 35 kali 5 halaman seorangnya berapa? Sergian? Indah? Berapa hasilnya? 175, Ibu. Ya, 175 halaman. Nanti saya tanyakan kepada percetakan buku, dan biaya ISBN itu murah, hanya 300.000. Jadi kita daftar ke Perpustakaan Nasional, tapi yang mendaftarnya itu tidak boleh perorangan. Jadi perusahaan yang mempunyai izin percetakan buku. Nanti setelah diperiksa oleh Perpustakaan Nasional dan berhasil lolos seleksi, maka buku kita bisa diterbitkan dengan ISBN. Nah, ditambah biaya buku cetak itu, ditambah biaya daftar untuk ISBN 300.000, dibagi aja kita 35 orang, jadi seorangnya nanti udunan berapa gitu ya. Terus orangnya wajib beli buku satu, karena nanti siapa yang beli bukunya kalau percetakan itu harus dicetak bukunya baru dia mau mencetakkan buku, biasanya seperti itu ya. Itu ke depannya. Nah, selanjutnya gimana, sudah siap yang tadi Ibu panggil? Atau Indah deh? Indah coba, Ibu mau lihat artikel yang sudah disubmit. Boleh kita bahas sama-sama ya. Ibu mohon maaf kalau yang Indah tidak bisa keluar Zoom karena sedang record. Oh iya, merekam, betul. Siapa tuh kalau gitu panitia? Rika. Ibu mohon maaf, laptopnya tuh di rumah, Rika lagi di Apa luar. ya? Oh, ini ada Ya. Sergian ya? Sergian saja. Oke, bagus Sergian. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, judulnya melestarikan bahasa Indonesia melalui pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Nah, berarti di sini ada fokus penelitiannya. Ibu tanya, fokus penelitiannya tentang apa, Sergian? Mohon maaf Ibu, itu untuk artikelnya Ike. Oh, Ike ya? Oh iya, Ike. Mana Ike? Silakan Ike. Iya, Ibu. Ya, judulnya melestarikan bahasa Indonesia melalui pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Berarti fokus penelitian kita kepada apa? Ada sebuah proses ya? Proses apa ini, Ike? Bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia, Bu. Proses melestarikan bahasa Indonesia. Melalui apa? Melalui pendidikan. Di mana dilaksanakannya? Di Kabupaten Sukabumi. Berarti nanti datanya ini kamu ambil dari mana? Silakan Ike dijawab. Ini kan datanya harus ada data kan? Siapa yang melestarikan? Tentu warga Kabupaten Sukabumi. Ya. Kemudian datanya diambil di mana? Ini harus ada data. Kamu harus memberikan survei. Survei kepada masyarakat Sukabumi. Nanti bisa melalui Google Formulir juga bisa. Kamu share aja, bisa di grup, bisa di FB, bisa di Instagram, dan lain sebagainya. Nanti kamu akan memperoleh data, memperoleh grafik di situ. Oh, ternyata pertanyaannya apa? Mau share survei itu, nanti kamu buat angket pertanyaan. Nah, ini kamu lakukan penelitiannya dengan metode apa? Ike, kualitatif apa kuantitatif? Tolong ke bawah sedikit, Sergian, ke ya. Kuantitatif, Ibu. Kuantitatif ya, berarti menggunakan nanti analisis. Apa analisis yang kamu gunakan? Uji T apa uji Z? Kalau uji T itu respondennya kurang dari 30 orang, kalau uji Z
lebih dari 30 orang. Kan tadi angket data itu ya, datanya dari angket kamu survei dikirim ke orang-orang, nah itu minimal 30 orang. Kalau 30 orang, kamu nanti ambil analisisnya dengan uji T. Kalau misalnya lebih dari 30 orang yang mengisi angket kamu ambil menggunakan uji Z. Seperti itu. Nah, di sini metode kuantitatif. Ya, ke bawah sedikit. Nah, di sini tidak disebutkan metode penelitian dipilih, terus ke bawah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, berarti dia menggunakan angketnya di SMA Negeri 1 Cidahu ya pertanyaan-pertanyaannya ini. Ya, tidak disebutkan berapa jumlah respondennya. Ini salah satu siswi aja. Berapa jumlah responden? Nah, ini harus diperbaiki. Harus disebutkan berapa jumlah respondennya di metode itu. Terus menggunakannya kuantitatif itu metodenya apa? Yang tadi Ibu sebutkan analisisnya. Jadi metode itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Analisisnya banyak. Menggunakan analisis apa? Kalau kuantitatif tentu statistik yang dipakainya. Kalau kualitatif kan itu dijabarkan. Kalau Ibu kan biasanya seringnya pakai kualitatif ya. Jadi panjang, ada gambar, ada website, dan ada lain sebagainya ya. Kalau kalian mungkin yang simple dan ini kalau pakai kuantitatif berarti hasilnya sudah pasti ya. Silakan ditambahkan. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini kamu belum memasukkan literatur review. Tadi kajian literatur review yang Ibu sebutkan langkah-langkahnya. Ya, literatur review-nya itu berupa teori-teori dari penelitian sebelumnya. Misalnya kamu nulis di tahun 2021, ambil kajian literatur review 5 tahun sebelumnya. Teori-teori yang relevan, yang berkembang, yang menunjang penelitian kamu mengenai bahasa Indonesia. Tadi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Cari yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita menggunakan Mendeley. Ya, bagaimana menggunakan mencari literatur? Boleh di stop screen, Ibu akan coba kita latihan menggunakan Mendeley. Silakan diperhatikan. Di stop screen saja. Ya. Saya yang akan share Mendeley, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah terlihat belum Mendeley-nya? Nah ini Mendeley? Belum, Gelap, Ibu. belum, Bu. Di layar belum? Belum, Ibu. Masih Oke. hasil. Ada sinyal ya. Kalau di Ibu sudah masuk ini. Gimana ada? Sudah, Ibu. Sudah ada, Ibu. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ya salah satu contoh Mendeley. Misalnya kalian sekarang menulis tadi, coba Ike sebutkan judulnya tadi. Apa tadi judulnya Ike? Melestarikan bahasa Indonesia melalui pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Nah, kita cari literatur yang berhubungan dengan pelestarian bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tuh pembelajaran bahasa berbasis lingkungan, PPKM, terus pencampuran chatbot, kontribusi bahasa Sunda. Ini sesuaikan. Kamu kan tadi tidak ada literatur review ya di artikel kamu. Nah, kamu harus bikin di sini. Carilah, misalnya klik kita pembelajaran bahasa Indonesia berbasis lingkungan. Apakah ini bisa mendukung literatur ini dengan artikel kamu? Misalnya kamu buka abstraknya baca. Nah ya, pelestarian bahasa-bahasa lokal. Oh bisa di sini di abstraknya. Oke, berarti nanti kamu harus buka di sini di View Research Catalog. Ya, klik ini. Oke, kalau sudah diklik, terlihat tidak? Ini Ibu harus stop screen ya, karena keluarnya di Google. Nanti kalian bisa praktek. Nanti kalian lihat katalognya, kemudian kalian baca di jurnal ini, maka kalian harus menuliskan.
Menuliskannya bagaimana? Menuliskannya dengan menggunakan metode penulisan apa tadi? Ya, insert. Nah, terlihat tidak? Sekarang. Si loading ya. Ini kita lihat tadi penulisan seperti ini ada di artikel. Nah, di pengertian ya. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat belum? Belum, Ibu. Belum. Oh iya, di layar kalian ini sampai mana? Masih yang tadi, Bu. Abstrak, Ibu. Masih Mendeley. Oh, masih Mendeley. Ya. Ini ke sini lihat tidak? Ke pengertian. Warna biru sekarang. Enggak, Bu. Belum, Ibu. Enggak pindah. Nih di sini. Kenapa? Nah, kalian apabila menggunakan apa, jadi tulisannya nama penulis terlebih dahulu, koma, kalau ada dua penulis, ditulis nama dua-duanya, kemudian tahunnya. Ini berupa otomatis ya, jadi kalian tidak manual menuliskan nama ini. Jadi caranya mensitasi bagaimana, saya akan praktekkan. Sebentar, kita cek. Nah, ini ya. Diam, Ibu. Bagaimana cara mensitasi? Misalnya saya klik yang tadi. Ini Mendeley terlihat tidak? Ibu maaf, terlihat masih di yang awal. Yang mana itu? Yang Mendeley ya? Ya, Mendeley. Oke, sambil menunggu, saya coba stop screen dulu deh. Supaya terlihat. Kita praktek menulis mensitasi ya. Stop screen. Sudah berhenti belum? Sudah, Nah, Ibu. ini cara penulisan. Ya. Oke, terlihat belum? Belum. Saya share screen lagi. Nah, ini. Terlihat. Ini artikel ya. Nah, ini cara penulisannya nanti seperti ini. Ini saya pakai bahasa Inggris karena harus publish-nya di Sinta 3. Untuk masukan kepada kalian, kalian harus menuliskan dari Mendeley itu seperti ini contoh. Romijin et al. Artinya Romijin dan kawan-kawan. Kemudian koma tahun penulisan. Mengatakan bahwa ini seperti itu ya. Terus di sini ada lagi di bawahnya. Oh, maaf, nggak muncul. Oh, nggak muncul ya? Iya. Ibu. Kalau di Ibu sudah share screen ini sudah terlihat. Ini baru muncul ada. Baru muncul, Ibu. Oh iya, baru muncul, bagus. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada Feb 2009B. How to evaluate literary text, literacy criticism, explore the folklore on the archipelago and especially folklore. Nah, ini contohnya ada artikel ini ditulis oleh Lamusu, 2020 seperti itu ya. Nah, kalian harus membuat ini. Caranya bagaimana? Caranya itu lewat dengan menggunakan tadi Mendeley. Cari dulu artikel yang relevan, kemudian baca abstraknya. Kalian buka katalog abstraknya, full abstrak maksudnya katalog abstrak. Lalu dikutip kalimat mana yang cocok. Caranya dengan klik, nanti di sini klik biru,
kemudian kalian sitasi ya. Seperti itu hasilnya akan terlihat seperti tulisan ini yang di jurnal ini. Ya, sudah jelas? Nanti kita praktekkan langsung ya. Sekarang karena kalian satu laptop sambil baca, sambil lihat, sambil praktek susah, harus 2 laptop. Misalnya satu pakai HP, satu pakai laptop. Oke, nah seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Saya serahkan dulu ke moderator. Ya Ibu, ini materinya udah selesai atau gimana? Sudah. Ya. Alhamdulillah untuk materinya sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya silakan, dibatasi untuk 3 orang ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand aja. Ya, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ini kan nanti berhubungan dengan praktek ya. Ibu, Indah izin bertanya. Silakan Indah. Untuk perbedaan antara jurnal dan artikel itu seperti apa ya Bu? Karena kebanyakan orang masih keliru gitu perbedaan antara jurnal dan artikel. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Indah, pertanyaan yang bagus. Kalau artikel itu berupa karya tulis ya, karya tulis yang dibuat oleh kalian menggunakan prosedur dan tetapan yang telah ditentukan. Sedangkan jurnal adalah wadah atau kumpulan artikel-artikel yang dipublikasikan. Jadi setelah menulis artikel, kalian submit di sebuah jurnal. Jurnal itu wadahnya, seperti tadi e-lecture-nya itu jurnal. Kalau artikelnya tulisan ibu, karya tulis ibu gitu. Sudah paham? Ya Ibu, sudah paham. Sangat jelas sekali Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, boleh pertanyaan kedua? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Untuk 2 penanya lagi, silakan. Ya, laki-laki ini diam saja semua. Ada yang mewakili? Tidak ada? Saya yakin kalian masih nggak ngerti deh, praktek atau bagaimana misalnya. Yang belum disubmit nih, yang belum mensubmit, coba pasti ada kesulitan apa. Tadi yang Ike, Ibu mau tanya kalau gitu. Ike, kamu sudah disubmit belum tadi artikelnya? Kalau lihat template-nya sih sudah ya. Tapi tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Karena tidak ada literatur review-nya, masih kurang lengkap. Hasilnya juga belum. Tidak ada grafik, tidak ada gambar. Itu harus diperbaiki ya. Siapa? Ada lagi? Yang moderator? Tidak ada nampaknya. Tidak ada kayaknya Bu. Ya Ibu, untuk selanjutnya kita akan memberikan sertifikat secara virtual. Oh baik, terima kasih. Ya dipoto dulu ya. Mohon dibantu panitia. Nah ini pas fotonya harus yang sendiri tambah sertifikat gitu. Nah, baik terima kasih. Oh dia link absensi boleh dibagikan mungkin ya kepada peserta untuk diisi. Jadi yang dapat sertifikat, yang mengisi link absensi untuk peserta ya. Kita praktek ya setelah beres ini, langsung ke WAG. Ya Ibu.
Ya, silakan kembali ke moderator dan Selanjutnya saya kembalikan lagi ke pembawa acara, silakan. Mungkin cukup sekian. Demikian rangkaian workshop menulis artikel ilmiah ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya. Izin Lip, kita lanjutkan di Google Classroom ataupun WAG untuk hasil-hasil produk dari workshop kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sudah foto bersama ya. Izin Lip kalau begitu. Ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih.